Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaharan Antapiang dengan NIM 2203269 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi deskripsi produk. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Deskripsi produk adalah penjelasan mendetail mengenai suatu barang atau jasa yang dijual. Tujuan utama deskripsi produk tersebut adalah untuk memberikan informasi yang cukup kepada calon pembeli sehingga mereka dapat membuat keputusan pembelian yang tepat. Dalam konteks bisnis, deskripsi produk tidak hanya menggambarkan tampilan fisik produk, tapi juga mencakup fungsionalitas, manfaat, keunggulan, serta cara penggunaannya. Deskripsi produk harus menjelaskan tentang apa produk tersebut. Ini mencakup jenis produknya, kategorinya, dan berbagai karakteristik utama yang dapat membantu konsumen memahami produk tersebut dengan lebih baik. Misalnya, jika produk yang dijual adalah pakaian, deskripsi harus menyebutkan bahan apa yang digunakan, ukuran yang tersedia seperti L, S, M, XL, dan lain-lainnya, dan tipe atau gaya pakaian tersebut. Selain itu, deskripsi produk juga harus memuat informasi tentang fitur atau spesifik teknik jika berlaku. Fitur ini mencakup segala hal yang membuat produk unik dan dapat membedakan dari produk yang serupa yang ada di pasaran. Misalnya, sebuah gadget bisa memiliki fitur seperti daya tahan baterai yang lama, layar sentuh, atau kemampuan kamera yang canggih. Fitur-fitur ini akan menarik perhatian konsumen yang mencari nilai tambah. Selanjutnya, keunggulan produk juga merupakan aspek yang penting dalam deskripsi setiap produk. Pasti memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan kompetitornya. Deskripsi produk harus mampu menunjukkan keunggulan. Ini dengan jelas apakah itu kualitas yang lebih tinggi, harga yang lebih kompetitif, atau inovasi yang ditawarkannya. Ini bisa menjadi alasan utama mengapa konsumen memilih produk tersebut daripada produk yang lain. Salah satu bagian yang tidak perlu terlewatkan dalam deskripsi produk itu adalah cara penggunaan produk tersebut. Jika produk memerlukan instruksi atau cara-cara khusus untuk digunakan, maka informasi itu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam deskripsi produknya. Misalnya, dalam deskripsi produk perawatan kulit, perlu dijelaskan bagaimana cara pemakaian agar konsumennya tidak salah paham dalam menggunakan produk tersebut. Deskripsi juga harus mencakup manfaat yang akan didapat oleh pengguna setelah membeli produk tersebut. Manfaatnya ini bisa berupa solusi terhadap masalah tertentu atau peningkatan pengalaman penggunaannya. Misalnya, produk pembersih wajah yang dapat dijelaskan dengan menyebutkan manfaat dalam mengurangi jerawat dan memberikan kulit yang lebih cerah. Bahan atau komposisi produk adalah informasi penting lainnya yang harus terdapat dalam deskripsi produk, terutama untuk produk atau produk makanan atau produk kecantikan. Konsumen perlu tahu bahan-bahan apa yang terkandung dalam produk tersebut, apakah aman untuk digunakan dan apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk produk makanan, deskripsi bahan ini juga dapat mencakup informasi tentang alergi atau kandungan yang perlu diwaspadai. Harga produk adalah aspek lain yang penting untuk dicantumkan dalam deskripsi produk, meskipun tidak selalu disebutkan dalam setiap deskripsi. Bagi banyak produk, informasi mengenai harga adalah hal yang sangat membantu. Harga yang jelas dan transparan mungkin konsumen untuk menilai apakah produk tersebut seimbang dengan anggaran mereka. Deskripsi produk juga harus mempertimbangkan siapa target pasarnya, menyesuaikan bahasa dan gaya penulisan dengan audiens yang ingin dijangkau dan akan membuat deskripsi produk itu lebih efektif. Misalnya, deskripsi produk untuk produk anak-anak akan menggunakan bahasa yang sederhana dan ceria,
Sementara produk untuk profesional mungkin menggunakan terminologi yang lebih teknis dan juga formal. Untuk produk fisik, sangat penting untuk menyertakan informasi mengenai ukuran, warna, dan bentuknya. Ini akan memberi gambaran visual yang jelas kepada konsumen tentang bagaimana produk itu tampak ketika digunakan. Misalnya, dalam deskripsi bahan, informasi ukuran dan warna akan sangat berguna bagi konsumen yang ingin membeli produk tersebut secara online. Di sisi lain, jika produk adalah jasa, deskripsi akan lebih berfokus pada pelayanan yang akan ditawarkan dan bagaimana layanan tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah konsumen tersebut. Contohnya, jika Anda menjual jasa perawatan mobil, deskripsi produk akan menjelaskan jenis perawatan yang dilakukan, durasinya berapa lama, dan hasil yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, deskripsi produk juga mencakup testimonial atau ulasan dari pengguna sebelumnya. Testimoni ini berfungsi untuk memberikan bukti sosial bahwa produk tersebut tuh benar-benar efektif dan berkualitas. Ulasan positif dari konsumen sebelumnya tuh bisa menjadi daya tarik yang kuat untuk calon pembeli baru. Selanjutnya itu adalah keamanan produk, juga merupakan hal yang sangat penting yang dapat disampaikan dalam deskripsi produk, terutama untuk produk yang berhubungan langsung dengan kesehatan atau keselamatan. Misalnya, untuk produk elektronik, penting untuk menyebutkan apakah produk tersebut telah memenuhi standar keamanan tertentu atau memiliki sertifikasi yang relevan. Deskripsi produk juga harus memperhatikan tampilan atau desain produknya, khususnya untuk produk yang memiliki elemen estetika yang penting nih, seperti perhiasan atau furniture. Konsumen seringkali memilih produk tidak hanya berdasarkan fungsionalitasnya, tapi juga berdasarkan penampilan produk tersebut. Deskripsi juga yang baik dapat memaparkan detail desain yang menarik. Selain itu, dalam deskripsi produk, seringkali disarankan untuk mencantumkan informasi tentang garansi atau kebijakan pengembalian barang tersebut. Konsumen cenderung merasa lebih aman membeli produk jika mereka tahu ada jaminan atau perlindungan setelah pembelian. Hal ini juga akan menjadi faktor pembeda atau antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Yang terakhir, deskripsi produk yang efektif juga harus memiliki bahasa yang persuasif namun tetap jujur dan transparan. Pemilihan kata yang tepat dapat membantu meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Deskripsi ini tuh ditulis dengan baik, tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengembangkan rasa ingin tahu dan keinginan konsumen untuk mencoba produk tersebut. Dengan demikian, deskripsi produk memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran dan penjualan. Sebuah deskripsi yang jelas, lengkap, dan menarik dapat meningkatkan peluang untuk produk tersebut terjual. Oleh karena itu, setiap bisnis perlu memperhatikan cara mereka mendeskripsikan produk agar dapat menarik perhatian pasar yang lebih luas. Selanjutnya, kita akan ke materi tentang manfaat dari deskripsi produk. Deskripsi produk memiliki banyak manfaat yang sangat penting dalam dunia bisnis, baik itu untuk perusahaan besar maupun usaha kecil. Salah satu manfaat utama dari deskripsi produk adalah memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada calon konsumennya. Tanpa deskripsi yang baik, konsumen mungkin akan kebingungan atau ragu mengenai produk yang ditawarkan. Dengan deskripsi yang komprehensif, pelanggan dapat mengetahui fitur, manfaat, beserta cara kerja produk dengan mudah, yang pada gilirannya membantu mereka membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Selain memberikan informasi dasar, deskripsi juga dapat membantu meningkatkan konversi penjualan dalam dunia e-commerce, di mana pembeli tidak dapat langsung memegang atau mencoba produk tersebut. Deskripsi produk ini akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan konsumen ketika
ketika deskripsi produk itu ditulis dengan baik dan juga detail. Hal ini memberi kesan profesionalisme dan kredibilitas pada brand tersebut. Konsumen yang merasa yakin dengan apa yang mereka baca cenderung lebih percaya diri untuk melakukan pembelian, yang akhirnya meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Manfaat lain dari deskripsi produk adalah untuk mengedukasi konsumen tentang cara penggunaan dan perawatan produk tersebut. Banyak produk yang memerlukan instruksi khusus agar dapat digunakan dengan maksimal atau bertahan lama. Misalnya, produk elektronik atau peralatan rumah tangga seringkali memerlukan petunjuk cara pengoperasian dan juga perawatannya. Dengan memberikan informasi ini dalam deskripsi, perusahaan tidak hanya membantu konsumen, tapi juga mengurangi kemungkinan keluhan atau pengembalian produk karena kesalahpahaman. Deskripsi produk yang baik juga dapat berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif. Dengan memanfaatkan kata-kata yang persuasif dan menggugah, deskripsi produk bisa menarik perhatian konsumen dan membangkitkan minat mereka. Deskripsi yang dirancang dengan cerdas dapat menggambarkan produk sebagai solusi atau masalah atas kebutuhan yang mereka hadapi. Misalnya, produk pembersih yang diklaim dapat menghilangkan noda membandel dalam waktu singkat. Ini bisa menarik perhatian konsumen untuk yang membutuhkan solusi terhadap noda yang membandel tersebut. Selain itu, deskripsi produk juga berfungsi untuk menonjolkan keunikan dan kelebihan dari produk tersebut. Dalam pasar yang penuh dengan persaingan, menyoroti keunggulan produk dibandingkan dengan produk yang sejenis sangat penting. Sebuah produk mungkin memiliki bahan baku yang lebih berkualitas, fitur yang inovatif, dan desain yang lebih menarik. Dan hal ini tuh bisa dijelaskan dalam deskripsi produk. Yang mana deskripsi itu menonjolkan aspek-aspek aspek yang unggul. Ini dapat memberikan produk ini daya tarik lebih besar, membuatnya lebih menonjol di antara produk kompetitor lainnya. Deskripsi produk juga dapat memperkuat pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Ketika penggunaan memahami apa yang mereka beli dengan jelas, mereka akan merasa lebih puas dengan pembelian mereka. Sebaliknya, deskripsi yang tidak lengkap atau ambigu bisa menyebabkan kebingungan dan juga kekecewaan. Misalnya, produk yang dijual tanpa informasi tentang ukuran dan warna, atau bahan baku yang menyebabkan pembeli merasa kecewa saat menerima barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kepercayaan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam bisnis. Deskripsi produk yang transparan dan jujur meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap brand tersebut. Konsumen cenderung lebih memilih belanja di tempat yang mereka rasa dapat dipercaya. Oleh karena itu, distribusi yang menyertakan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan akan memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab dan peduli terhadap kepuasan konsumennya. Deskripsi produk juga mendukung upaya pemasaran digital, khususnya dalam optimal mesin pencarian atau SEO. Dengan memasukkan kata kunci yang relevan dalam deskripsi produk, bisnis dapat meningkatkan kemungkinan produk mereka muncul di hasil pencarian Google. Ini akan memperluas jangkauan dan memungkinkan lebih banyak orang untuk menemukan produk mereka. Ini adalah cara efektif untuk meningkatkan visibilitas di dunia digital yang sangat kompetitif saat ini. Selain SEO, deskripsi juga memudahkan konsumen untuk membandingkan produknya dengan alternatif lain. Banyak konsumen yang mencari informasi mengenai berbagai pilihan sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Deskripsi produk yang lengkap memungkinkan mereka untuk membandingkan produk tersebut
dengan produk lainnya yang memiliki fitur yang serupa, sehingga mereka dapat menentukan pilihan terbaik. Sebuah deskripsi produk yang jelas dan mendetail membantu konsumen merasa lebih yakin dengan keputusan mereka. Di sisi bisnis, deskripsi produk juga membantu dalam manajemen inventarasi dengan mendokumentasikan informasi tentang produk secara rinci seperti ukurannya, warnanya, dan bahannya. Perusahaan dapat dengan mudah melacak barang yang tersedia dan yang sudah terjual. Ini mempermudah pengelolaan stok dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengiriman atau pemesanan barang. Deskripsi produk yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam penawaran atau promosinya. Dengan memberikan informasi yang lebih lengkap dan detail mengenai produk, perusahaan bisa menyusun strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, perusahaan yang dapat memberikan penawaran khusus untuk produk yang dengan fitur tertentu, atau menawarkan paket bundling berdasarkan jenis produk yang dijelaskan dalam deskripsi. Bagi perusahaan yang menjual produk di berbagai platform, deskripsi produk juga sangat penting untuk konsistensi branding, dengan memastikan bahwa deskripsi produk yang digunakan di seluruh saluran pemasaran, baik itu website, media sosial, atau marketplace. Perusahaan dapat menjaga keseragaman pesanan yang disampaikan. Ini sangat penting agar konsumen tidak merasa bingung dengan informasi yang bertentangan di berbagai platform. Deskripsi produk juga memungkinkan konsumen untuk mengetahui potensi masalah atau kebatasan yang mungkin ada di produk tersebut. Sebagai contoh, beberapa produk mungkin tidak cocok untuk orang dengan alergi tertentu, atau produk teknologi tertentu yang membutuhkan perangkat pendukung lain agar dapat berfungsi dengan baik. Dengan memberitahu konsumen tentang potensi masalah atau keterbatasan ini dalam deskripsi, perusahaan tidak hanya membantu mereka membuat keputusan yang tepat, tapi juga mengurangi kemungkinan keluhan setelah pembelian. Deskripsi produk juga berfungsi sebagai alat meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa puas dengan pengalaman pembelian mereka lebih cenderung kembali untuk membeli produk dari merek yang sama. Oleh karena itu, deskripsi produk yang informatif dan tepat guna tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian pertama, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang antara merek dan juga pelanggannya. Manfaat lain dari deskripsi produk adalah untuk memberikan petunjuk terkait kebijakan pengembalian barang atau garansinya. Hal ini tuh sangat penting dalam membangun kepercayaan dan juga kenyamanan konsumen dalam melakukan pembelian. Jika deskripsi produk menyertakan informasi yang jelas tentang prosedur dan pengembalian atau garansinya, konsumen akan merasa lebih aman untuk membelinya, karena mereka tahu bahwa produk yang mereka beli memiliki opsi untuk mengembalikan produk tersebut jika tidak sesuai dengan harapan mereka. Secara keseluruhan, deskripsi produk memainkan peran yang sangat vital dengan membentuk keputusan pembelian konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung upaya pemasaran bisnis. Tanpa deskripsi produk yang baik, perusahaan akan kesulitan dalam menarik perhatian dan meyakinkan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk meyakinkan memastikan bahwa deskripsi produk yang mereka buat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan menarik, serta menggambarkan produk dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen tersebut. Selanjutnya, kita akan ke materi, yaitu bagaimana sih cara menulis deskripsi produk itu dengan baik. Yaitu pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah dipahami. Menulis deskripsi produk yang jelas dan mudah dipahami merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam menarik perhatian konsumen. Hindari penggunaan bahasa yang berlibat-libat atau istilah teknis yang bisa membingungkan pembacanya. Konsumen yang datang ke halaman produk ingin segera memahami apa yang mereka beli.
tanpa harus melalui tes yang rumit atau jargon yang tidak familiar. Oleh karena itu, pilihan kata-kata yang sederhana dan langsung to the point, gunakan kalimat yang singkat dan padat untuk menghindari kebingungan bagi penggunanya. Selain itu, pastikan struktur kalimat yang digunakan mudah diikuti. Misalnya, gunakan kalimat aktif langsung mengarah pada inti pesannya. Deskripsi produk yang terlalu panjang atau berputar-putar dapat mengurangi minat pembaca, dan mereka mungkin akan meninggalkan halaman tanpa membelinya. Tujuan utama dalam menyampaikan informasi adalah dengan cara yang cepat dan juga efisien. Selanjutnya, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan audiensi targetnya. Jika produk ditunjuk di pasar umum, maka gunakanlah bahasa yang lebih santai dan tidak formal. Namun, jika produk ditunjukkan untuk audiensi yang lebih profesional, seperti produk teknis atau industri, gunakan bahasa yang lebih teknis namun tetap mudah dimengerti. Perhatikan juga ejaan atau tata bahasa di dalam deskripsi produk, yang mana deskripsi yang penuh dengan kesalahan ketik atau tata bahasa yang buruk akan memberikan kesan kurang profesional dan merusak citra merek produk tersebut. Dan pastikan semua teks diperiksa dan ulang sebelum dipublikasi untuk menghindari kesalahan yang lebih bisa menurunkan kredibilitas produk tersebut. Selain itu, gunakanlah format yang membuat deskripsi produk itu mudah dibaca, seperti paragraf pendek atau poin-poin yang jelas. Ini mempermudah konsumen dalam menavigasi informasi yang mereka butuhkan dengan cepat tanpa merasa kewalahan dengan teks yang panjang. Penting juga untuk mempertimbangkan konsistensi dalam gaya bahasanya. Digunakan gaya penulisan yang konsisten di seluruh platform atau saluran pemasaran agar deskripsi produk terasa lebih kohesif dan terorganisir. Ini akan membantu membangun identitas merek yang lebih kuat di mata konsumen, yang akhirnya untuk manfaat feedback atau masukan dari pelanggan sebelumnya. Dan terakhir, jangan ragu untuk memanfaatkan feedback atau masukan dari pelanggan sebelumnya untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan sudah efektif. Terkadang mendengarkan bagian konsumen merespon deskripsi produk dapat memberikan wawasan penting dalam perbaikannya. Selanjutnya itu fokus pada keunggulan produk. Salah satu elemen terpenting dalam menulis deskripsi produk adalah fokus pada keunggulan yang membedakan produk Anda dengan juga kompetitornya. Konsumen ingin tahu mengapa mereka harus memilih produk Anda dibandingkan dengan produk lainnya yang mungkin lebih murah atau lebih mudah dijangkau. Untuk itu, deskripsi produk harus dengan jelas menyoroti apa yang membuat produk Anda unik dan lebih baik dibandingkan pilihan lain di pasar. Melalui dengan menyoroti fitur atau kualitas terbaik dari produk yang akan menarik produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Jika produk tersebut memiliki teknologi yang canggih, kualitas bahan yang lebih baik, dan daya tahan yang luar biasa. Nah, sebutkan itu semua dalam deskripsi produk yang dengan cara yang menarik dan juga meyakinkan untuk pelanggan. Misalnya, jika Anda ingin menjual jam tangan yang tahan air hingga 100 meter, pastikan untuk menyebutkan keunggulan ini dan jelaskan mengapa fitur tersebut itu penting. Keunggulan produk tidak selalu harus terkait dengan kualitas fisik saja. Cobalah untuk menjelaskan juga manfaat emosional atau psikologis yang lebih mudah didapatkan dari produk tersebut. Misalnya, jika Anda menjual peralatan olahraga, bukan hanya fitur teknis yang dijelaskan, tapi juga manfaat kesehatan dan kebugaran yang didapatkan oleh penggunanya. Hal ini akan memberikan alasan yang lebih kuat bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Selain itu,
Penting untuk menekankan keunggulan produk dalam konteks kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan oleh konsumen. Jika produk Anda membantu menghemat waktu dan mengatasi masalah tertentu, jelaskan bagaimana produk tersebut bisa memberikan solusi yang diinginkan. Keunggulan produk juga dapat diperkuat dengan dukungan dari ulasan pelanggan, testimoni, atau studi kasus yang relevan. Ini memberikan bukti sosial yang menunjukkan bahwa produk yang Anda jual itu terbukti memberikan manfaat dan hasilnya nyata. Dalam menyoroti keunggulan produk secara efektif dapat meningkatkan minat konsumen dan memotivasi mereka untuk melakukan pembelian secara jangka panjang. Elemen selanjutnya yaitu penggunaan kata-kata yang kuat dan persuasif. Dalam deskripsi produk, ini dapat sangat mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Pilih kata-kata yang dapat membangkitkan minat dan keinginan konsumen untuk memiliki produk tersebut. Kata-kata seperti terbukti, unggul, terbaik, atau solusi yang ideal memberikan kesan bahwa produk tersebut memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kata-kata persuasi seperti buktikan sendiri dan dapatkan sekarang juga. Ini dapat menciptakan rasa urgensi yang mendorong konsumen untuk segera membeli produk tersebut. Namun penting untuk menggunakan kata-kata tersebut dengan hati-hati dan juga tidak berlebihan agar tetap terkesan natural dan tidak memaksa. Jika digunakan dengan tepat, kata-kata ini dapat menciptakan sense of urgency yang membuat konsumen merasakan harus segera bertindak. Selain itu, pastikan untuk menggunakan bahasa yang membangkitkan visualisasi dan emosi bagi pelanggan. Misalnya, menggambarkan produk sebagai membawa kenyamanan dan juga kehangatan dapat lebih efektif daripada hanya mengatakan produk ini nyaman. Kata-kata yang mempengaruhi perasaan konsumen dapat mendorong mereka untuk merasa lebih terhubung dengan produk dan juga merek dari produk tersebut. Gunakan juga kata-kata yang menyarankan kualitas dan juga kepercayaan seperti garansi, berkualitas tinggi dan juga terpercaya. Kata-kata ini memberikan konsumen keyakinan bahwa mereka tidak akan kecewa dengan pilihan mereka dan produk yang mereka beli memang layak untuk dibeli oleh mereka. Namun meskipun kata-kata yang kuat dan persuasif penting, kita juga harus tetap menjaga kejujuran dalam deskripsi produk tersebut. Jangan terlalu berlebihan atau memberikan klaim yang tidak dapat dibuktikan. Hal ini dapat merusak reputasi dari merek produk tersebut dan juga menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan jika produk tidak memenuhi ekspektasi yang dibangun dengan kata-kata yang telah kita buat di deskripsi produk tersebut. Selanjutnya, menggunakan gambaran atau video dalam deskripsi produk. Elemen ini tidak hanya meningkatkan keterbacaan, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang lebih mendalam bagi konsumen. Gambaran yang berkualitas tinggi memungkinkan konsumen untuk melihat produk secara detail dan mengurangi keraguan mereka mengenai kualitas dan juga penampilan barang tersebut dengan menambahkan gambaran produk dari berbagai sudut. Dan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa produk seolah-olah mereka sedang berada di toko fisiknya. Video juga dapat meningkatkan pengalaman pembelian dengan menunjukkan berbagai produk yang digunakan. Video demonstrasi produk, misalnya memberi gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja produk tersebut dan bagaimana produk tersebut dapat memecahkan masalah dari konsumennya. Hal ini dapat memberikan informasi yang lebih banyak, tapi juga meningkatkan daya tarik dan interaktivitas deskripsi produk tersebut.
Selain itu, gambar dan juga video dapat digunakan untuk menampilkan ukuran atau skala produk yang lebih akurat. Misalnya, jika kita menjual pakaian, gambaran produk yang dikenakan oleh model memberikan referensi visual yang lebih baik tentang bagaimana produk tersebut akan terlihat saat dipakai oleh konsumen ataupun pelanggan tersebut. Penggunaan gambar dan video juga meningkatkan elemen storytelling dalam deskripsi produk. Ini bisa menambahkan gambaran yang menunjukkan produk dalam situasi yang nyata ataupun dalam konteks penggunaan sehari-harinya, memberikan kesan bahwa produk tersebut itu dapat memberikan pengalaman positif atau berguna dalam kehidupan konsumen tersebut. Dengan begitu, gambaran dan video tidak hanya sekedar pelengkap, tapi juga bagian terintegral dalam deskripsi produk yang membuat lebih menarik dan mudah dipahami. Penggunaan visual baik dapat meningkatkan konversi dan mendorong pembelian lebih banyak daripada mengandalkan teks saja. Selanjutnya, pastikan produk kamu tuh akurat dan juga terkini. Elemen ini juga sangat penting untuk memberikan pengalaman berbelanja yang positif dan menghindari kekecewaan bagi konsumennya. Pastikan bahwa setiap detail yang tercantum dalam deskripsi produk itu sesuai dengan kenyataan dari produk yang sebenarnya. Konsumen harus merasa bahwa mereka tuh mendapatkan apa yang mereka harapkan tuh sesuai dengan informasi yang telah kita berikan sebelumnya di deskripsi produknya. Jika produk mengalami perubahan atau pembaruan, pastikan deskripsi produk juga harus itu harus juga diperbarui. Jangan tetap masih deskripsi yang lama. Misalnya tuh, jika kita meluncurkan sebuah versi baru tentang produk atau fitur tambahan atau perubahan harga, pastikan bahwa deskripsi mencerminkan hal tersebut. Ini tuh menghindarkan konsumen dari kebingungan dan mengurangi pengembalian barang yang disebabkan oleh informasi yang sudah tidak relevan lagi. Selanjutnya itu, keakuratan juga sangat penting dalam hal spesifik teknis, ukuran dan juga bahan produk. Jika ada kesalahan dalam detail dalam deskripsi produk, konsumen bisa merasa tertipu ataupun akan merasa kecewa dengan produk tersebut setelah membeli produknya, yang dapat merusak reputasi atau citra merek dari produk tersebut. Misalnya tuh, jika kita menjual perangkat elektronik dan menyebutkan fitur tertentu yang ternyata tuh sebenarnya tuh tidak ada dalam produk tersebut, ini tuh bisa dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap produk kita oleh konsumen. Untuk memastikan deskripsi tetap akurat dan terkini, lakukan audit produk secara berkala. Selain itu, jika kita menjual produk atau merek dengan pemasok lain, pastikan untuk memeriksa informasi produk yang diberikan sebelum mempublikasikan di platform pemasarannya. Keakuran informasi juga mencakup harga dan ketersediaan produk. Jika harga atau stok berubah, pastikan bahwa informasi dan deskripsi itu langsung diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Dan materi terakhir yaitu elemen-elemen yang terdapat dalam deskripsi produk. Yang pertama yaitu ada nama produk. Nama produk adalah elemen yang pertama dalam deskripsi yang menjadi identitas utama bagi barang atau jasa yang ditawarkan. Nama produk harus jelas, singkat, dan mudah diingat oleh konsumen. Sebuah nama produk menciptakan kesan tertentu pada pembeli. Nama yang mudah diingat membantu produk lebih mudah ditemukan baik dalam pencarian online maupun dalam benda konsumen saat mereka membutuhkan barang tersebut. Selain itu, nama produk juga tepat dapat memperkuat citra merek dari produk tersebut, membangun koneksi dengan pasar sasaran, dan menciptakan kesan yang utama yang kuat bagi konsumen. Dalam konteks pemasaran, nama produk juga berfungsi sebagai bagian dari strategi branding. Nama yang unik dan berbeda dapat
membedakan produk ini dari produk bersaing, memberikan nilai lebih, dan menarik perhatian konsumen. Sebagai contoh, nama produk yang terinspirasi dari kebutuhan konsumen atau karakteristik budaya lokal bisa menambah daya tarik. Misalnya, sebuah produk dengan nama yang menggunakan kata-kata yang memiliki makna tertentu bisa menarik pelanggan dengan memberikan asosiasi emosional atau fungsional yang kuat. Selain itu, nama produk itu perlu sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh merek. Misalnya, jika produk tersebut berfokus pada kualitas premium, nama produk yang terkesan mewah akan lebih mendukung cara tersebut. Nama yang lebih tepat juga mendukung kesan pertama yang baik saat konsumen pertama kali melihat produk itu di rak di halaman web. Konsumen akan lebih mudah percaya jika nama produk itu terdengar profesional dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi nama produk juga mencerminkan pesan pemasaran yang ingin disampaikan. Nama yang terkesan ceria dan penuh energi cocok untuk produk yang berhubungan dengan gaya hidup yang aktif atau anak-anak. Sementara nama yang elegan dan sederhana cocok untuk produk yang premium. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih nama yang tidak hanya mudah diingat, tapi juga tepat sasaran dan sesuai dengan citra merek mereka. Nama produk yang jelas juga membantu memudahkan konsumen dalam menemukan produk tersebut, baik melalui pencarian manual maupun menggunakan mesin pencarian online. Hal ini tuh sangat penting, terutama dalam e-commerce, di mana banyak pilihan produk yang bisa membuat konsumen itu kebingungan. Nama produk yang spesifik dan deskriptif memudahkan konsumen dalam mencari dan membandingkan produk tersebut. Bahkan di platform media sosial, nama produk yang unik itu bisa lebih mudah dikenali dan dibagikan oleh sesama pelanggan. Dan itu, memilih nama yang menarik juga bisa meningkatkan daya tarik produk di pasar. Dalam hal persaingan yang ketat, sebuah nama yang berbeda atau kreatif itu bisa membuat produk itu lebih menonjol. Nama yang memikat dapat menambahkan rasa penasaran konsumen dan membuat mereka ingin tahu lebih lanjut tentang produk tersebut. Oleh karena itu, nama produk itu harus dirancang dengan baik agar tidak hanya fungsional tapi juga dapat menarik perhatian di pasar sasaran. Dalam banyak kasus, produk baru harus memiliki nama yang memudahkan konsumen mengingatnya dalam waktu yang lama. Memiliki nama yang mudah dieja dan juga diucapkan juga membantu konsumen untuk berbicara tentang produk tersebut secara verbal yang berpotensi untuk menjadi promosi dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, pemilihan nama yang bijaksana adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pemasaran. Yang kedua itu ada gambaran produk. Itu adalah elemen yang sangat penting dalam deskripsi produk karena memberikan gambaran visual langsung tentang barang yang dijual. Dalam dunia pemasaran modern, terutama di e-commerce, gambaran produk itu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menarik perhatian calon konsumen. Gambar yang jelas, tajam, dan berkualitas tinggi dapat memberikan informasi yang lebih lengkap daripada kata-kata saja, memungkinkan konsumen untuk menilai kualitas dan juga fitur produk secara visual. Pentingnya gambaran produk itu semakin jelas dalam konteks belanja online, di mana konsumen itu tidak dapat merasakan atau melihat produk itu secara langsung. Gambaran produk yang berkualitas tinggi itu memungkinkan mereka untuk melihat setiap detailnya, tekstur, dan juga ukuran produk tersebut. Dalam beberapa kasus, gambaran dapat mencakup sudut pandang yang berbeda atau memperlihatkan produk dalam konteks penggunanya, seperti pakaian yang digunakan oleh model atau peralatan rumah tangga yang digunakan untuk dapur, untuk memberikan kesan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana produk itu bekerja atau terlihat di dalam kehidupan nyata. Selain kualitas gambar, penting juga untuk menunjukkan produk dari berbagai sudut pandang. Misalnya itu jika produk peralatan elektronik, gambaran yang menunjukkan tampilan yang
depan, samping, belakang juga sangat membantu konsumen untuk memahami bentuk dan juga fungsinya. Gambaran produk yang lebih mendalam seperti close-up, fitur, atau fungsi utama. Mereka memberikan informasi itu lebih lengkap dan membantu menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya yaitu nomor 3, spesifikasi atau fitur produk tersebut. Spesifikasi atau fitur produk adalah elemen yang menjelaskan secara rinci mengenai komponen, material, atau karakteristik teknis suatu produk. Deskripsi spesifik itu sangat penting karena membantu konsumen untuk memahami kualitas dan kegunaan produk itu secara objektif. Misalnya untuk produk elektronik seperti smartphone, spesifik dapat mencakup informasi tentang prosesor, kapasitas memori, atau ukuran layarnya, dan juga daya tahan baterai dari smartphone tersebut. Semua informasi ini tuh dapat membantu konsumen membandingkan produk ini dengan produk lain yang mungkin mereka pertimbangkan. Spesifikasi produk juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dapat diharapkan oleh konsumen ketika mereka membeli produk. Bagi produk teknologi, detail teknis seperti kecepatan prosesornya, jenis layarnya, atau kapasitas penyimpanan dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Konsumen yang mencari produk dengan fitur tertentu akan sangat mengandalkan spesifikasi untuk memilih produk yang paling memenuhi kebutuhan mereka. Nomor 4 ya, itu adalah keunggulan produk. Keunggulan produk adalah fitur yang atau manfaat yang membuat produk itu lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Dalam deskripsi produk, keunggulan itu sangat penting untuk menonjolkan nilai tambah yang diberikan oleh produk tersebut. Keunggulan produk itu bisa mencakup berbagai hal seperti kualitasnya, bahannya, keunikannya, desainnya, fungsionalitasnya yang lebih baik, atau harga yang lebih kompetitif. Dengan menyoroti keunggulan ini, produsen atau penjual dapat menunjukkan alasan mengapa konsumen harus memilih produk mereka daripada produk lainnya di pasaran. Keunggulan produk juga dapat dilihat dari aspek inovasi. Produk yang menawarkan produk yang baru dan berbeda memiliki daya tarik sendiri, terutama jika inovasi tersebut dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapi oleh konsumen. Sebagai contohnya itu seperti dalam industri smartphone, keunggulan produk seringkali terletak di dalam fitur baru seperti kamera dan juga teknologi yang canggih, daya tahan baterai yang lebih lama, atau sistem informasi yang lebih responsif. Keunggulan ini dapat menjadi alasan utama konsumen untuk memilih produk tersebut daripada produk lainnya yang lebih umum. Salah satu cara untuk menonjolkan keunggulan produk dalam produk yaitu adalah dengan menyoroti kelebihan yang tidak dimiliki dengan produk lainnya di pasaran. Misalnya jika produk tersebut lebih tahan lama, lebih efisien, atau lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pesaingnya, itu harus dicantumkan dengan jelas. Dengan begitu, konsumen dapat dengan mudah melihat apa yang membedakan produk tersebut dan bagaimana hal itu menguntungkan mereka. Keunggulan produk ini juga berfungsi untuk meningkatkan persepsi konsumen tentang nilai yang mereka terima. Konsumen cenderung lebih tertarik pada produk yang memberikan nilai lebih dibandingkan dengan produk serupa dengan harga yang sama. Dalam deskripsi produk, penjual harus menekankan keunggulan produk dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, memberikan alasan yang kuat mengapa produk tersebut layak untuk dibeli. Dan yang kelima yaitu kelengkapan produk. Kelengkapan produk adalah elemen yang menggambarkan semua bagian atau aksesoris yang disertakan dalam paket produk. Menyebutkan kelengkapan produk dalam deskripsi sangat penting agar konsumen tahu persis apa yang akan mereka terima ketika mereka membeli produk tersebut. Kelengkapan ini bisa mencakup aksesoris, tambahan, buku panduan, charger, atau barang perlengkapan lainnya.
menyertakan informasi mengenai kelengkapan produk akan mengurangi kebingungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Deskripsi kelengkapan produk memberi konsumen gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan mereka beli. Sebagai contoh, jika produk elektronik seperti kamera disertai dengan tas pelindung, kartu memori, atau baterai cadangan. Menyebutkan ini dalam deskripsi akan menambahkan daya tarik produk tersebut. Konsumen akan merasa lebih puas karena mereka mendapatkan lebih banyak barang dalam pembelian produk utama. Penting juga untuk memastikan bahwa deskripsi kelengkapan produk tidak menyesatkan konsumen. Jika produk dijual tanpa aksesoris tertentu, pastikan untuk tidak mencantumkan dalam daftar kelengkapan produk. Hal ini tuh menghindari potensi kekecewaan konsumen yang mungkin merasa tertipu dengan produk tersebut. Sebaliknya, jika produk menawarkan banyak aksesoris tambahan, informasi ini harus disampaikan secara lengkap dan jelas di dalam deskripsi produk. Dan yang keenam adalah garansi produk. Garansi produk itu adalah komitmen dari produsen dan atau penjual untuk mengganti atau memperbaiki produk yang rusak atau tidak berfungsi dalam jangka waktu yang tertentu setelah pembelian. Dalam deskripsi produk, mencantumkan informasi tentang garansi itu sangat penting karena ini memberikan rasa aman bagi konsumen. Garansi itu menciptakan rasa kepercayaan bahwa produk mereka yang beli itu memiliki kualitas yang terjamin dan dapat diandalkan. Dengan adanya garansi, konsumen tuh merasa lebih tenang karena mereka tahu bahwa mereka dapat meminta perbaikan atau penggantian jika produk mengalami kerusakan dalam periode tertentu. Garansi produk juga menjadi salah satu faktor yang membedakan produk kita dengan produk bersaing. Produk yang menawarkan garansi lebih lama atau lebih lengkap biasanya akan lebih diminati oleh konsumen, karena konsumen akan merasa bahwa produk tersebut itu memiliki kualitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, produk tanpa garansi atau dengan garansi yang terbatas bisa membuat konsumen merasa ragu dan khawatir terhadap kualitas produk tersebut. Dalam deskripsi produk juga penting untuk mencantumkan detail tentang syarat dan ketentuan garansi. Ini tuh mencakup durasi garansinya berapa lama, terus cakupan garansinya apakah mencakup pergantian, perbaikan, ataupun pengembalian uang, dan apakah garansi tersebut tuh berlaku untuk kerusakan akibat kesalahan pengguna atau cacat produksi. Memberikan informasi ini jelas tentang garansi membantu konsumen untuk memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkan garansi dari produk tersebut jika diperlukan. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.